tanah air menjadi haji yang mabrur. Saya Rasno, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 94,4 FM Pro 1 RRI Makassar. Pendengar Pro 1 RRI Makassar, untuk selanjutnya kita akan terhubung dan mengikuti dialog interaktif luar studio dari Aula Mapolda Gedung Polda Sulawesi Selatan. Sudah ada rekan kami presenter Alfian Subaka yang akan memandu dialog interaktif. Alfian, silakan. Ya, terima kasih rekan Idam di studio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar setia dari Makassar. Dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali pagi hari ini dalam dialog interaktif Lintas Makassar Pagi. Kami berada di markas Polda Sulawesi Selatan. Dan pada pagi hari ini dalam dialog interaktif kami akan membahas mengenai Polri Presisi Wujudkan Indonesia Tangguh, Indonesia Tumbuh. Polda Presisi Wujudkan Indonesia Tangguh, Indonesia Tumbuh. Kami hadir dengan dua pembicara pada pagi hari ini. Bapak Joko Tutukirono, SH SIK, beliau Kepala Biro Perencanaan Polda Sulawesi Selatan. Kemudian juga kami hadirkan pengamat, Bapak Profesor Dr. Heri Tahir, SHMH. Dan sebentar Anda juga boleh ikut berinteraktif bersama kami ya, lewat nomor telepon yang telah kami siapkan. Dan baik, saya menyapa dua narasumber saya dulu. Pak Joko, Assalamualaikum, selamat pagi. Mic-nya silakan diambil Pak. Selamat pagi Pak. Sehat-sehat? Moderator, alhamdulillah sehat. Oke. Prof Heri, Waalaikumsalam Prof Heri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat Prof Heri? Sehat. Baik, ya kita sedikit molor pendengar, tapi kami akan memaksimalkan waktu pada pagi hari ini. Dan saya langsung ke Pak Joko dulu. Ya, Pak Joko Tutukirono, Polri berusia 76 tahun pada hari ini ya. Dan tentunya ada upaya-upaya kemudian perubahan yang dilakukan oleh Kepolisian Republik Indonesia begitu untuk mewujudkan untuk mewujudkan Polri yang presisi begitu. Sejauh ini upaya-upaya apa yang sudah dilakukan? Nanti akan saya masuk pada kegiatan-kegiatan sebelum pelaksanaan ulang tahun. Ya, terima kasih Saudara Alfian ya, yang sebagai saudara moderator pada kesempatan ini. Jadi saya ingin menjelaskan beberapa secara singkat bahwa kita sebentar lagi hari ini tentunya sebenarnya merupakan hari ulang tahun Bayangkara ke-76, yang mana tema dari hari Bayangkara ke-76 ini adalah Polri Presisi Mendukung Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural untuk mewujudkan Indonesia Tangguh dan Indonesia Tumbuh. Sebelum itu saya ingin menjelaskan bagaimana sih maksud dan arah role modelnya Polri yang presisi itu. Jadi Polri yang presisi itu merupakan singkatan, yang mana singkatan itu adalah sifatnya prediktif, responsibilitas, transparansi, dan berkeadilan, membuat pelayanan dan kepolisian lebih terintegrasi, modern, mudah, dan cepat. Itu maksud dan tujuan role model Polri yang presisi. Dan ini juga termuat dalam Renstra Polri, rencana strategis Polri, yaitu ada 5 poin di dalamnya. Yang pertama adalah pemeliharaan Harkam Tipmas, tentunya kalau secara umum Indonesia secara khususnya di Polda Sulawesi Selatan. Kemudian yang kedua adalah peningkatan profesionalisme sumber daya manusia Polri itu sendiri. Dan juga yang ketiga adalah modernisasi sarana dan prasarana Polri khususnya di Polda Sulawesi Selatan. Kemudian yang keempat peningkatan pelayanan publik yang kita giatkan di Polda Sulawesi Selatan. Dan yang terakhir tentunya penguatan pengawasan yang akuntabel dan transparan.
Ini adalah 5 poin yang ada di Renstra Polri di Renja Polda Sulawesi Selatan. Nah, itu yang mungkin Saudara Alfian yang bisa saya jelaskan secara singkat. Oke. Baik, ya Prof Heri, Prof kita lihat ada upaya perubahan yang dilakukan oleh Kepolisian Republik Indonesia sejauh ini untuk mewujudkan polisi atau Polri yang prediktif ini. Anda presisi ini. Anda melihat bagaimana Pak Prof? Baik, makasih. Jadi saya kira Polri yang presisi memang ini harus tetap mengacu kepada tupoksi dari kepolisian dalam pasal 13 ya. Yeah. Undang kepolisian itu bahwa tugas kepolisian itu ada 3. Pertama berkaitan Kamtibmas, yang kedua penegakan hukum, dan yang ketiga itu perlindungan, pengayoman dan pelayanan. Saya kira ini harus dilihat dari sisi itu. Ya, jadi bagaimana Polri sudah melakukan tugasnya di bidang keamanan dan ketertiban, bagaimana masalah penegakan hukum, dan bagaimana pelayanan dan pengayoman. Saya kira itu yang menjadi indikator untuk menilai apakah Polri betul-betul sudah menegakkan seperti apa yang dikatakan tadi, berkeadilan dan demokratis. Dan saya kira ini merupakan suatu tuntutan dalam masyarakat modern. Ya, jadi Polri memang tidak bisa lagi bersifat konvensional, apalagi dengan munculnya berbagai kejahatan yang berdimensi teknologi. Ya, yang dulunya kita tidak kenal, sekarang itu semakin menjamur. Cybercrime ini sekarang semakin sulit untuk dideteksi ya. Nah, saya kira itulah memang kepolisian harus proaktif untuk meningkatkan sumber daya manusianya supaya mereka tidak ketinggalan dengan kecanggihan modus-modus operandi yang dilakukan oleh para penjahat-penjahat. Dan saya kira ini tuntutan dalam negara demokrasi. Nah, tantangan ke depan memang juga ini berkaitan dengan demokrasi. Ya, jadi kita harapkan bahwa salah seorang penulis kepolisian, Josh Berkeley, dalam bukunya tentang Policeman Demokrasi, itu sudah menyinggung bahwa penerapan aturan pidana kita menunjukkan kualitas peradaban kita. Ya, jadi saya kira itu ya menunjukkan bahwa peradaban kita memang harus lebih dicermati, apalagi dengan perkembangan negara-negara demokrasi. Nah, saya kira ini yang memang perlu dilakukan, bahwa peningkatan sumber daya manusia dari kepolisian itu memang merupakan keniscayaan ya harus dilakukan. Ya, saya kira persoalan-persoalan itu. Tapi Anda sendiri melihat sejauh ini bagaimana upaya metamorfose yang dilakukan oleh kepolisian, terutama dalam tadi meningkatkan kualitas sumber daya manusia itu? Nah, itulah tadi. Ya, jadi terkait dengan begitu banyaknya kejahatan-kejahatan yang semakin meningkat sekarang. betul. Begitu. Ya, kita melihat bahwa sudah upaya-upaya ke arah sana sudah ada. Meskipun kadang kita melihat bahwa juga kadang pelaku-pelaku kejahatan juga itu semakin maju. Coba kita melihat kasus pembunuhan di Subang. Saya kira bukan rahasia. Sampai sekarang sudah 1 tahun belum bisa diungkap. Padahal ahli forensik dari Mabes Polri sudah diturunkan, tapi belum bisa deteksi siapa pelakunya. Nah, ini merupakan suatu tantangan bahwa betapa tidak mudahnya melakukan suatu penanganan perkara meskipun sudah melakukan pendekatan-pendekatan ilmiah. Ya, ini saya kira ini salah satu. Meskipun selama ini kita kenal bahwa tidak ada suatu kejahatan tanpa jejak. Ya. Nah, tapi kita melihat ini bahwa betapa jejak-jejak itu sulit untuk dapat deteksi. Pak Joko, ini kan upaya Polri terus dekat dengan masyarakat nih Pak ya, untuk pengayom dari masyarakat begitu. Tentunya kan dalam rangka peringatan hari ulang tahun Kepolisian Republik Indonesia yang ke-76, ini kan ada upaya-upaya terus yang dilakukan, kegiatan-kegiatan yang dilakukan untuk lebih mendekatkan diri lagi kepada masyarakat. Ya, mungkin seperti apa Pak Joko? Ya, terima kasih Saudara Alfian. Ini akan kami jelaskan kembali. Jadi pada saat kegiatan Hari Bayangkara kita ini, sebenarnya ada 3 hal yang menjadi inti dari kegiatan ini. Yang pertama yaitu kegiatan bakti sosial, yang mana kita sudah adakan secara terjadwal kemarin, ada beberapa hari kegiatan yang sudah kita lakukan. Kemudian yang kedua di sini adalah
kegiatan-kegiatan yang sifatnya peningkatan dalam hal pelayanan kepada masyarakat. Itu tentunya kita banyak program, baik itu kegiatan dalam hal modernisasi untuk kemudahan dalam suatu perkara. Kalau kita mau melihat suatu kasus, ya kita sudah transparansi dalam hal penindakannya. Jadi di sini kita tidak main-main lagi. Kemudian proaktif, kita tahu sendiri di Makassar ini terkenal dengan unrasnya maupun dengan busurnya. Itu sekarang kita lihat sendiri dalam waktu beberapa bulan ini dengan kepemimpinan Bapak Kapolda kita, ini sudah mulai bisa kita kendalikan semua, dan juga sudah ada arah penindakannya. Dulu orang yang kita tangkap busurnya kita bisa lepas lagi, sekarang kita usahakan kalau bisa ada efek jerahnya di situ, minimal kita pidanakan, karena ini sangat meresahkan sekali masalah busur, dan itu juga merupakan program dari Bapak Kapolda. Itu salah satu peningkatan pelayanan kita kepada masyarakat, termasuk yang lain-lainnya. Sebenarnya banyak kegiatan yang kita adakan. Itu Saudara Alfian. Nah, kemudian ini Pak Joko, dalam rangka hari ulang tahun Kepolisian Republik Indonesia ke-76 ini, mungkin ada kegiatan yang dalam waktu dekat ini akan dilakukan begitu? Iya, jadi mulai tanggal 2 Juni itu sudah mulai ada kegiatan donor darah, kemudian operasi bibir sumbing, apa segala macam. Itu termasuk rangkaian dari kegiatan bansos yang sudah saya jelaskan tadi. Kemudian ada lomba-lomba juga, lomba-lomba band mahasiswa. Itu maksud kami juga dalam hal kemitraan untuk para mahasiswa. Lebih mendekatkan diri lagi kepada masyarakat, gitu, kepada komunitas. Nah, ya. itu sebenarnya tujuan kami seperti itu. Jadi supaya tidak ada sekat di antara Polri dengan mahasiswa, karena itu adalah adik-adik kita juga di situ. Kemudian juga ada kegiatan-kegiatan santunan, anjang sana, apa segala macam, itu sudah rutinitas kami sebenarnya, sudah terjadwal. Kemudian juga ada kegiatan lomba untuk peningkatan keterampilan seperti lomba karate, judo, dan pori. Nah, itu ibaratnya untuk peningkatan keterampilan personil kami juga di lapangan. Semoga dia nanti pada saat penanganan permasalahan di lapangan dia bisa melakukan dengan baik dan tidak mematikan. Jadi kan kalau karate judo itu dia tidak mematikan tapi melumpuhkan. Seperti itu Saudara Alfian. Ya, Pak Prof, seperti yang disebutkan tadi Pak Joko nih Pak, ada begitu banyak upaya pendekatan yang dilakukan kepolisian supaya lebih dekat lagi dengan masyarakat begitu, tidak melulu kemudian dengan cara-cara represif. Nah, bagaimana kemudian Pak Prof melihat upaya pendekatan yang sejauh ini dilakukan supaya upaya untuk lebih dekat lagi polisi dengan masyarakat begitu? Baik, jadi pendekatan ini sebenarnya sudah lama sudah dilakukan oleh Polri. Ya, saya kebetulan itu pernah menjadi wakil rektor 3 bagian kemahasiswaan. Jadi saya paham betul bagaimana dunia kemahasiswaan dengan adik-adik di kampus. Ya, dulunya memang maaf saja, misalnya dulu setiap ada Kapolda baru itu biasa masuk ke kampus silaturahmi dengan kampus. Ya, silaturahmi itu untuk bagaimana bisa saling mengenal. Ya, saya paham dari situ. Ya, jadi kemungkinan juga misalnya kalau ada kegiatan-kegiatan mahasiswa itu bisa berkolaborasi dengan pihak kepolisian. Dia semakin dekat. Ya, saya tahu persis bahwa di kampus itu banyak sekali kegiatan-kegiatan kita. Misalnya kegiatan resimen mahasiswa, bahkan ada yang bergerak di bidang narkotika. Ya, itu sekira sudah sering dilakukan juga kerjasama dengan di narkoba. Ya, sekira pendekatan itu harus terus dilanjutkan sehingga
apa yang selama ini kita sampaikan bahwa polisi adalah polisi masyarakat, itu betul-betul bisa dirasakan oleh masyarakat. Kita ingin menginginkan bahwa kedekatan masyarakat dan pihak kepolisian memang harus tetap terjaga. Jadi harus jangan sampai ada jarak sehingga komunikasi antara kampus dengan pihak kepolisian itu lebih bagus ya. Nah, saya kira itu memang saya apresiasi kalau itu tetap kita bisa lanjutkan ya. Meskipun memang saya tahu persis bahwa memang tantangan menghadapi mahasiswa kita sekarang ini memang lain ya. Betul. Memang lain. Bedalah dunia kami waktu mahasiswa dengan mahasiswa kita sekarang ya. Saya pernah diminta oleh BIN di Bogor untuk presentasi berkaitan dengan politik lokal ya. Dan pelibatan mengapa sering terjadi tawuran, kenapa sering terjadi konflik, itu kami sampaikan depan BIN itu waktu tahun 2013 kayaknya di Bogor. Ya, saya kira pendekatan-pendekatan itu harus dilakukan. Ya, tapi kan saat ini ada perubahan yang cukup besar saya lihat dari upaya yang dilakukan oleh kepolisian terutama dalam menangani aksi-aksi unjuk rasa begitu ya. Cara-cara represif tidak lagi dikedepankan tapi kemudian lebih ke cara-cara persuasif begitu dengan mendekatkan lagi dengan coba untuk bagaimana berkomunikasi dengan para masyarakat begitu. Prof. Ferry lihat bagaimana Pak? Ya, saya kira itu merupakan suatu keniscayaan memang harus dilakukan. Ya, jadi bagi pendekatan persuasif itu memang harus dilakukan. Jadi sehingga pendekatan represi itu harus menjadi ultimum remedium, jalan akhir ya dilakukan. Karena bagaimanapun itu adalah anak-anak kita, mahasiswa kita, masyarakat kita. Ya, jadi kalau mereka korban, ya tentunya kita tentunya akan merasakan sendiri. Ya, sehingga jarak antara pihak kepolisian dengan masyarakat dengan adik-adik mahasiswa itu tidak terbangun seperti itu. Saya kira itu. Jadi selalu ada komunikasi begitu Pak Joko ya? Harus komunikasi saya kira. Iya. Jadi saya jelaskan lagi Saudara Alfian. Jadi di dalam Hari Bayangkara ini sebenarnya ada 5 nilai utama Hari Bayangkara yang kita adakan pada tahun 2022 ini. Yang pertama adalah mempromosikan presidensi Indonesia di G20. Ya, seperti kita ketahui bersama, luar biasa Bapak Presiden kita yang sampai berusaha untuk memprediksikan G20 ini di Bali, sampai dia ke Ukraina, sampai ke Rusia. Itu merupakan suatu hal yang luar biasa dan membanggakan terutama bagi masyarakat Indonesia bahwa kita memiliki presiden yang bisa memberikan suatu presiden suatu ibaratnya panutan lah untuk arah kedepannya yang mengarah ke arah yang mengarah yang ke perdamaian lah, perdamaian seperti itu. Kemudian juga yang kedua adalah sarana promosi keberhasilan transformasi Polri yang presisi. Ya, seperti yang kita ketahui bersama dan juga saya rasakan ini pada saat saya lulus Akpol 96 sampai sekarang perubahan Polri ini sangat luar biasa. Dan memang dia memiliki transformasi beradaptasi dengan lingkungan strategis yang selalu terjadi. Mengikuti perkembangan. Selalu dan memang harus. Karena memang Polri dituntut untuk merubah, jadi mentransformasikan sesuai dengan lingkungan strategi yang terjadi di Indonesia. Kemudian juga menampilkan berbagai prestasi Polri dan masyarakat dalam menjaga Kamtibmas, seperti kayak lomba-lomba yang kita adakan, termasuk ada lomba Nusantara Gemilang, kemudian sepeda 105K itu yang Jakarta Semarang, itu sebenarnya rule-nya adalah untuk lebih dekat lagi, mendekatkan, jadi sebagai prestasi Polri dan mendekatkan kepada masyarakat. Kemudian juga melibatkan yang lapisan masyarakat dan untuk meningkatkan citra
serta kecintaan masyarakat kepada Polri. Dan yang terakhir tentunya pemanfaatan teknologi dalam pelayanan masyarakat yang tadi sudah sebagian saya jelaskan. Baik, kita rehat dulu. Mungkin kita akan dengarkan hiburan ya. Ini mungkin sudah ada disiapkan ini hiburan dari teman-teman Polda Sulawesi Selatan. Mungkin sebentar ya. Oke. Yang ini siapa nih? Udah ada? Oke, sebentar dari Polda satu ya nyumbang ya lagu sebentar. Oke. Baik, kita dengarkan dulu satu nomor lagu ya sebelum kita kembali untuk lanjutkan dialog kita. Nah, jadi pendengar sebentar Anda boleh ikut berpartisipasi lewat telepon ya yang sudah kami siapkan di layar kaca Anda. Baik. Engkau datang ketika aku jatuh bangun dan jatuh dalam rangka menyusuri kehidupanku yang kelam dan hampir-hampir ku tak dapat melangkah lagi. Dirimu hadir bagaikan sinar menerangi jalanku. Tunjukkan arah mana yang kini harus ku tempuh agar diriku tak tersesat lagi seperti dulu. Bersama bayanganmu kasih, seakan-akan ku terjaga dari mimpi-mimpi, dari kehidupan yang semu dan melenakanku, membuat terlupa akan segala-galanya. Hari ini, di hari ini, aku mencoba berdiri dan melangkah lagi. Bila esok sinar mentari pagi kan bersinar lagi, aku kan menuju cita-cita yang pasti. Wow, wow, wow. Oh, yeah. Dirimu hadir, tunjukkan arah mana yang kini harus ku tempuh agar diriku tak tersesat lagi seperti dulu. Bersama bayanganmu kasih, seakan-akan ku terjaga dari mimpi-mimpi, dari kehidupan yang semu dan melenakanku, membuatku terlupa akan segala-galanya. Hari ini aku mencoba berdiri dan melangkah lagi. Bila esok sinar mentari pagi kan bersinar lagi, aku kan menuju cita-cita yang pasti. Oh, oh, oh. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah. Ya, baik pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih bersama kami di Dialog Lintas Makassar Pagi pada kesempatan pagi hari ini. Kami masih berada di Polda Sulawesi Selatan dan membahas mengenai Polri Presisi mewujudkan Indonesia Tangguh, Indonesia Tumbuh. Baik, saya kembali kepada dua narasumber saya, ada Bapak Joko Tutukirono dan juga Prof. Ferry. Baik, sekarang Pak Joko ini mengenai capaian-capaian nih Pak ya.
tentunya dalam upaya untuk mewujudkan Polri yang presisi sudah ada capaian-capaian yang diraih sejauh ini. Ya. Terima kasih Pak Saudara Alfian ya. Siap. Tapi sebelum saya menjelaskan mungkin nama saya Joko Tutu Konoto. Konoto, siap. Ya, Baik. memang agak susah memang nama saya itu. Jadi Tutu Konoto itu yang ngasih nama saya itu kakek saya dulu. Jadi kakek saya dulu wayang. Ya. Tutuko itu jabang bayinya Gatot Kaca dulunya 10 digembleng di Candramuka. Memang agak repot itu nama saya agak susah untuk diomongkan, untuk dibicarakan. Kemudian tadi yang Saudara Alfian ingin penjelasan masalah pencapaian Polri khususnya Polda Sulawesi Selatan. Jadi untuk Polri itu sendiri dalam catatan kami sepanjang 2021 Polri berhasil menurunkan angka kriminalitas sebesar 19,3%. Sedangkan penyelesaian perkara meningkat 6,1%. Dan juga Polri berhasil menangkap 370 tersangka terorisme sepanjang tahun 2021. Memang kasus terorisme dan radikalisme ini dari tahun ke tahun cukup meresahkan masyarakat. Dan itu bisa kita atasi. Untuk Polda Sulawesi Selatan sendiri tentunya kita bisa merasakan lah dalam beberapa bulan ini, baik itu masalah vaksinator, kemudian baik itu dalam hal pelayanan Polda Sulawesi Selatan dan jajarannya di Polres. Tentunya ada beberapa hal-hal yang ada perubahan-perubahan di situ, Saudara Alfian. Baik itu masalah penegakan hukumnya, baik itu masalah peningkatan pelayanan kegiatan fungsi lainnya, dan juga pendekatan-pendekatan kepada masyarakat. Pasti tentunya Kapolda Sulawesi Selatan juga mempunyai komitmen dalam hal ini agar segera merespon dan jangan membiarkan apabila ada beberapa hal atau kasus-kasus yang menonjol dan juga yang meresahkan masyarakat agar segera dilakukan suatu upaya-upaya di dalam hal itu. Itu yang kita bisa rasakan. Lalu bagaimana kemudian Pak Joko ini dengan sinergitas terutama mungkin antara Polri dan juga TNI. Ini kan selalu bersama nih. Yeah. Ya. Dalam setiap momen, dalam setiap kesempatan, dalam setiap kegiatan gitu. Kayaknya nggak bisa lepas nih. Iya, saya kira Saudara Alfian juga sudah bisa melihat dia bahwa sinergitas TNI dan Polri di Sulawesi Selatan ini sangat kuat sekali dan solid. Itu kita memang kita perlihatkan ya, bukannya suatu omongan saja dalam hal sinergitas. Kita jalan santai ya kan, kita adakan di Kodam sama Pangdam sama unsur-unsur TNI lainnya. Baik Pak Joko, Pak Prof Heri, kita dengarkan dulu apa tanggapan masyarakat. Saya buka penelpon. Halo. Ya, halo. Baik, saya coba buka penelpon pada pagi hari ini sudah bergabung. Ya, silakan coba lagi mendengar bergabung lewat nomor telepon yang telah kami siapkan. Silakan ya. Di 0821 34 kali 9440, 0821 34 kali 9440. Kita bersama pada pagi ini dengan dua pembicara dari Kepala Biro Perencanaan Polda Sulawesi Selatan, Bapak Joko Tutu Konoto, SISK, dan juga Bapak Profesor Dr. Heri Tahir SIMH, ya, selaku pengamat hukum gitu. Ya, silakan bergabung lewat telepon di 0821 333 9440. Oke, mungkin coba kembali. Baik, sambil tunggu penelpon saya lanjut ke Prof Heri dulu. Prof, ya ada upaya-upaya tadi. Ini terutama masalah sinergitas TNI Polri begitu ya, yang sejauh ini sudah berjalan cukup baik. Bagaimana Pak Prof melihat? Saya kira itu bagus ya. Jadi yang kita harapkan bahwa intensitas sinergi itu semakin ditingkatkan ya. Jadi kita harapkan mulai atas ke bawah itu memang sinergitas itu akan muncul ya.
Ya, jadi sehingga bukan rahasia bahwa keadaan terjadinya gesekan Polri dengan TNI pun terjadi dengan cara sinergi seperti itu dalam kegiatan-kegiatan dan sebagainya itu bisa diperkecil, ya, bisa diperkecil. Jadi terbangun hubungan emosional antara TNI dan Polri. Jadi tidak ada sekat, ya. Jadi toh misalnya kalau ada orang yang sengaja memprovokasi itu sudah tidak mudah, ya, karena memang sudah terbangun sinergitas, Chemistry-nya begitu ya, sudah ada. chemistry-nya, ya. Ya. Bukan hanya secara formal, tetapi memang secara kebatinan memang sudah melekat. Saya kira itu yang harus terus dibangun. Selalu dipertahankan begitu ya. Harus dia. Iya. Baik. Karena maaf, misalnya kan kita bicara tentang wujudkan Indonesia tangguh, ya. Ini. Ya, Indonesia tumbuh. Indonesia Ini tangguh, tidak Indonesia mungkin tangguh. kita Indonesia kalau Indonesia ini kita amburadul. Ya, tidak tangguh, sehingga dan salah satu upaya untuk itu aparat kita, perangkat kita itu harus betul-betul menunjukkan bagaimana sendiri dan tidak ada sekat di antara mereka. Ya. Baik, saudara penelpon silakan 0821 333 9440 saya buka. Halo, selamat pagi. Pagi. Ya, dari siapa di mana, Mas? Halo. Halo. Oke, terputus ya. Baik, dicoba kembali di 0821 34 kali 9440. Iya, saya kembali ke Pak Joko ya. Ya, Ini Pak, Saudara Alfian. Iya. Bagaimana kemudian ya ke depan ini supaya upaya untuk meningkatkan polisi yang presisi ini, ya ada tantangan-tantangan begitu ya. Pasti, Banyak tantangan pasti. untuk bisa mewujudkan itu. Iya, pasti. Bagaimana kemudian meminimalisir begitu ya Iya. semua kendala-kendala yang ada di depan ini, Pak Joko? Ya. Yang pertama tentunya untuk meminimalisir kendala-kendala ya, tentunya secara internal dulu kita pembenahan secara internal, baik itu perubahan mindset dan kultur set, kemudian juga masalah-masalah peningkatan profesionalisme apa segala macam. Tentu kita harus ada pembenahan di dalamnya di situ. Kemudian setelah kita melakukan pembenahan secara internal, baru kita bisa mewujudkan suatu Polri yang presisi, yang secara eksternal kita berbaur dengan masyarakat, mewujudkan masyarakat yang baik, yang nyaman, yang memiliki lingkungan Harkamtibmas yang lebih tenang dan kondusif, sehingga masyarakat pun juga melakukan aktivitas, ya kan, juga melakukan kegiatan-kegiatan, dia merasa ada kenyamanan di situ. Itu salah satu wujud kami untuk kedepannya, untuk supaya masyarakat lebih merasa kehadiran Polri itu, khususnya Polda Sulawesi Selatan ini memang betul-betul dirasakan dan juga betul-betul ada suatu kontribusi di dalamnya. Iya, ini kan kejahatan kan boleh dikatakan istilahnya Betul. ada perubahan-perubahan terus nih ya. Iya. Dan tentunya ini kan harus senantiasa ada upaya untuk selalu memperbarui peningkatan sistem yang ada. Terutama mungkin ini masalah cybercrime seperti yang diungkapkan tadi Pak Prof Heri ya. Dan ini kan ada upaya juga yang sudah dilakukan dari Iya, betul Saudara Alfian. Jadi ini juga saya kasih masukan untuk Saudara Alfian dan juga mungkin audiens hadirin yang mendengarkan, bahwa kedepannya kita nanti akan memiliki direktur cyber. Ini sudah ada perumusan ya di Serena Polri. Jadi kedepannya di Krimsus itu kan di dalamnya ada subdit cyber. Itu sudah nanti akan dibangun di situ direktur khusus untuk penanganan cyber. Jadi tentunya ini kita melakukan pengembangan organisasi, tentunya melihat tantangan ke depannya. Dan juga kita juga sudah berkoordinasi dengan Menpan RB karena itu menyangkut masalah TUSI supaya tidak tumpang tindih di dalam hal kegiatan ke depannya. Seperti itu Saudara Alfian. Ya, Pak Prof, ini adanya kemudian upaya kemudian dari kepolisian untuk penambahan begitu bidang baru, pengembangan begitu. Ya, bagaimana Pak Prof melihat
menyesuaikan begitu perkembangan yang ada. Ya, itu tadi saya sudah singgung bahwa memang Ya. tantangan yang dihadapi sekarang itu munculnya kejahatan-kejahatan yang berdimensi teknologi. Ya, itu ya. Sehingga sudah ada Direktur Cybercrime ya. Saya kira itu memang merupakan tuntutan yang harus dilakukan karena kejahatan-kejahatan ini kan borderless ya. Dia tidak punya batas-batas wilayah lagi ya. Begitu cepatnya. Coba kita melihat saja masalah penipuan. Dulu secara konvensional penipu dengan orang ditipu itu saling mengenal. Sekarang kadang tidak. Ya. Orang yang ditipu tidak kenal siapa pelakunya. Ya. Jadi itulah yang menyebabkan jadi begitu canggihnya ini merupakan impact dari kejahatan yang berdimensi teknologi. Nah, saya kira memang itu merupakan krisis yang harus dibangun untuk terus mendeteksi ini karena ini sangat meresahkan. Jadi luar biasa sebenarnya adaptasi yang sudah dilakukan oleh Polri begitu ya. Saya kira kita apresiasi bahwa kejahatan di bidang ekonomi, kejahatan-kejahatan bahkan kejahatan-kejahatan bidang pendidikan ya munculnya pemalsuan ijazah dan sebagainya dan berbagai bentuk-bentuk kejahatan-kejahatan lingkungan hidup karena memang sekarang ada 3 kejahatan global yang muncul itu masalah hak asasi manusia, demokratisasi dan lingkungan hidup ya. Oke, ada penelpon rupanya. Halo. Halo. Ya. Halo. Halo. Ya, assalamualaikum. Selamat pagi. Selamat pagi. Ya, dari siapa di mana, Pak? Pak Abdullah Sewang, silakan, Pak. Iya. Oke, Pak narasumber, Pak Prof. Semoga dengan ulang tahun ke-76 Polri ini bisa mengikis habis ini pelaku-pelaku kejahatan di kota. Iya. Karena kenapa sangat merusakkan masyarakat dan masyarakat was-was keluar malam kalau ada tukang nyambret apalagi namanya itu kan rampas motor apa. Geng motor. Iya. Semoga Polri bisa mengatasi semua supaya kita aman. Amin. Iya. Selamat ulang tahun ke-76. Terima kasih. Semoga lebih maju ke depan dan lebih bagus dan lebih baik untuk mengatasi keadaan. Karena polisi itu adalah sebagai pengayom dan membantu orang yang lemah. Ya. Karena ada orang yang lemah, berarti ada orang kuat. Orang kuat itu biasanya mengganggu Ketertiban masyarakat. Iya. Jadi semoga Polri turun tangan mengenai masalahnya dan aman dan teraman. Makasih. Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nitip pesan nih, Pak ya. Iya, betul. Pesannya bagaimana menjaga masyarakat begitu terkait dengan kejahatan-kejahatan yang berlangsung di Makassar dan sekitarnya yang terjadi belakangan ini. Ya, memang ini saya sampai merinding juga ini mendengar ucapan dari beliau betapa masyarakat ini betul-betul menaruh harapan yang sangat besar untuk Polri khususnya Polda Sulawesi Selatan. Ya, satu lagi Pak, tahan dulu sebelum kita jawab. Halo. Halo. Ya, dari siapa di mana? Selamat pagi. Selamat pagi. Dari siapa di mana, Mas? Dari siapa? Selamat pagi Pak Prof dan Pak. Pagi. Oke, silakan. Pak Jono ya, silakan. Begini, Pak. Ada pertama yang saya ingin sampaikan. Pendekatan dengan kejahatan-kejahatan itu saya kira tidak cukup. Tapi yang lebih penting adalah penegak hukum di lapangan. Karena selama ini saya lihat dan di depan mata kita, bahwa itu Polri tidak sama dulu ya. Dulu Polri itu netral, itu aparat negara. Tapi sekarang saya lihat itu, karena Polri seakan-akan adalah bukan aparat negara, tapi aparat pemerintah. Ya toh, misalnya ada kasus-kasus, itu sangat kita bagaimana penanganannya Pak? Misalnya dalam hal ini yang pro dan yang kontra dengan pemerintah itu sangat jelas bedanya penanganannya. Yang kontra dengan pemerintah, kita bermasalah itu kayaknya itu prosesnya itu respon Polri itu kayak jalan tol. Tapi ketika yang kontra dengan polisi, yang pro dengan pemerintah, itu prosesnya itu lambat sekali. Ini kita masyarakat meminta untuk lebih
agar rakyat lebih cinta kepada Polri, saya kira Polri harus betul-betul adil dalam menangani semua masalah. Artinya setiap masyarakat, semua masyarakat itu sama kedudukan di depan hukum. Maka Polri harus juga menangani mereka secara adil. Jangan artinya di sini ada kesannya berat sebelah. Ini itu yang kita tidak ingin. Ini yang selama ini terjadi di negara kita, Pak. Ya. Bagaimana mau tangguh ke depannya kalau Polri itu tidak, artinya bukan sebagai aparat negara tapi aparat pemerintah. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, ini yang banyak dikeluhkan di masyarakat, Pak, ya, mengenai pengambilan SIM. Sungguh luar biasa, Pak. Kita masyarakat mengambil SIM saja kita sangat dipersulit dengan aturan-aturan di situ. Nah, kita sangat dipersulit dengan aturan di situ, itu tes lapangan itu sungguh. Saya meminta, apakah Pak tidak bisa dirubah itu tes lapangan itu, supaya kita ini masyarakat yang ingin mengambil SIM, supaya agak bermudah. Kita diambil SIM, ditangkap, ditilang, tapi mau ambil SIM, kalau kita mau lewat jalur yang jujur, sesuai aturan, kita akan dipersulit. Baik. Tapi dengan jalur kita mau bayar sekian, sangat mudah. Ini supaya ini Polri artinya betul-betul profesional lah, memberantas pertapatan seperti ini. Ya, dan yang lebih penting, Pak, apakah memang kita mau mengambil SIM dengan perpanjangan itu, apakah memang lebih mahal pada saat perpanjangan atau pada saat pengambilan baru? Karena rata-rata teman-teman bayar di outlet itu, di mobil-mobil itu yang SIM keliling itu perpanjangan 300.000. Jadi apakah memang betul seperti itu atau tidak? Ini mohon informasinya, Pak. Baik. Ini semoga memang pelantaran Polri tahun ini betul-betul mau berubah dan introspeksi diri lah, khususnya ke kalangan internalnya. Mungkin seperti itu. Baik. Dirgahayu Polri yang ke-76, semoga tambah sukses dan tambah dicintai masyarakat. Baik, terima kasih. Ya. Pak Joko, Pak Prof. Ferry, mohon maaf sebelum dijawab, kami jam 10 ada jadwal untuk selalu mengumandangkan lagu Indonesia Raya. Oh gitu. Ini jadi komitmen kami di Radio Luar Republik biasa, Indonesia bahwa setiap pukul 10 kami selalu mengumandangkan lagu Indonesia Raya. Baik, studio mungkin bisa dikumandangkan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Baik, pendengar Pro 1 di manapun Anda berada, kita lanjutkan kembali. Pak Joko, tadi sudah ada penelpon, Saudara Pak. Alfian, ya. Mungkin bisa ditanggapin. Ada Baik. yang Pak Jono ini terakhir, kemudian Pak Abdullah Sewang tadi mungkin dilanjutkan dulu. Bapak Jono ya. Pak Jono ya. Baik, yang pertama itu kalau saya tidak salah tangkap itu masalah transparansi kasus-kasus penyelidikan ya, penyelidikan. Jadi saya jelaskan mungkin secara umum saja karena secara detail mungkin bisa nanti kita diskusikan karena untuk permasalahan transparansi ini tentunya kami sudah melakukan beberapa upaya.
memang dalam hal pengungkapan suatu penyelidikan, tindak pidana, penegakan hukum itu tidak lepas dari lingkungan strategis, dari faktor-faktor politik yang ada di sekitarnya, itu pasti tidak. Tapi kami sudah berupaya untuk melakukan suatu ibaratnya suatu upaya untuk mencapai, melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat dengan kita membuat suatu website tentang pengaduan penindakan apabila ada komplain, personil kami yang melakukan kegiatan-kegiatan yang merugikan masyarakat, khususnya juga dalam hal penegakan hukum. Kemudian juga masalah transparansi tentu SP2HP itu kita serahkan kepada pemohon. Memang masalah penegakan hukum itu tidak gampang. Banyak hal di situ yang harus ada pembuktian, penyelidikan apa segala macam yang menjadi ranah Polri ke depannya. Ini tentu tergantung dari peningkatan profesionalismenya juga di situ. Ya, anggota Polri. Kalau di Polda, Polres mungkin ya peningkatan untuk penyelidikannya sudah di atas standar atau mungkin sudah ada suatu perbantuan peningkatan sarana prasarana. Tapi kita bicara mungkin di Polsek yang daerah-daerah yang terpencil apa segala macam. Mungkin di situ peningkatan untuk personil masalah penyidikannya juga harus kita tingkatkan. Sehingga masyarakat kecil tentunya merasakan untuk dia terayomi, terlindungi dan terlayani dalam hal penegakan hukum. Kemudian untuk masalah pembuatan SIM apa segala macam itu yang perpanjangan. Nah, ini menjadikan masukan bagi kami ke depannya untuk melakukan perbaikan-perbaikan. Tentunya kami sangat mengapresiasikan sekali apabila ada masukan kepada kami tentang masalah-masalah SIM yang ada di wilayah ini. Tapi ke depannya memang kami selalu memberikan yang pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Memang tidak kita kompurir. Polri ini kan organisasi besar, anggotanya cukup besar, ya, cukup banyak. Kita aja ada sampai 1 juta lebih personil yang tergelar di Polda, khususnya di wilayah Sulawesi Selatan. Tapi kalau mungkin masyarakat tidak puas, Bu, ini kan ada pengaduan begitu juga Pak ya? Tentu, ya. Di website juga, di aplikasi juga sudah ada di presisi itu. Kalau mungkin masyarakat ingin tahu, ingin ada suatu pengaduan dan juga memang ada bukti, silakan aja di download itu presisi kita kalau di App Store itu ada sudah masalah pengaduan secara online. Itu langsung ditanggapi Pak, Saudara Alfian. Jadi langsung ditanggapi. Itu salah satu wujud kami dalam penguatan pengawasan di situ. Yaitu bisa bersifat transparan, akuntabel dan juga bisa berkelanjutan. Jadi kalau memang ada permasalahan-permasalahan silakan aja nanti tolong kami diberi masukan. Tapi kami juga berusaha untuk memperbaiki apa yang menjadi kebutuhan dan apa yang menjadi cita-cita dari keinginan dari masyarakat tentang Polri. Baik, Prof. Ferry mungkin ada tambahan Prof. Ferry? Ya, baik. Ya, Jadi beberapa tanggapan dari masyarakat. Ya. Baik masalah transparansi kasus ya, bagaimana bentuk pelayanan-pelayanan yang diberikan oleh Polri sejauh ini. Ya. Jadi keluhan-keluhan ini sebenarnya itu klasik, itu sudah klasik. Saya juga sering mendapat wawancara-wawancara dari wartawan, berbagai kasus-kasus yang muncul ya. Jadi memang perlu diberikan pemahaman dengan jelas. Karena kadang juga banyak masyarakat kita masih dalam tingkat penyelidikan. Baru tingkat penyelidikan sudah mau tuntut seolah-olah kenapa tidak dilanjutkan ya. Ya. Jadi itu karena masyarakat kita tidak memahami bahwa suatu kasus itu tidak serta-merta begitu dilapor langsung diproses secara hukum. Tapi bagaimana Prof sendiri melihat tingkat pengetahuan masyarakat begitu terhadap pemahaman mereka tentang hukum? Bagaimana menangani sebuah kasus? Betul. Gitu. Nah, itulah perlunya saya kira
penyuluhan harus dilakukan. Ya, sehingga ada komunikasi tentang itu. Jadi banyak kadang terjadi komplain itu karena ketidakpahaman. Ya. Karena kan tidak semua kasus itu langsung masuk ke tingkat penyidikan, harus melakukan penyelidikan dulu. Apakah kasus itu merupakan tindak pidana atau bukan? Itu baru dilakukan. Dan saya kira itu harus memang dilakukan. Nah, yang kedua, kebijakan Polri sekarang kan sudah ada perubahan dalam penanganan perkara. Dulu itu masih prinsip legalitas bahwa semua tindak pidana harus diajukan ke pengadilan untuk dituntut. Sekarang tidak. Pendekatan restoratif justice itu sudah dilakukan. Jadi tidak serta-merta itu kasus itu harus sampai di pengadilan. Ya, jadi kalau dilihat bahwa manfaatnya lebih besar daripada mudaratnya, kalau itu diproses ya, dan itu lebih bagus karena itu akan melakukan pendekatan win-win solution. Ya, jadi yang selama ini dengan retributive justice itu cenderung win-loss solution, menang kalah. Ya, sehingga tidak tuntas. Ya. Cuma memang itu harus hati-hati juga dilakukan, ya, bahwa restoratif justice itu juga harus dilakukan betul-betul itu karena keterbukaan dan kemauan sendiri oleh para pihak, ya, baik pelaku dan korban. Ini kadang masyarakat kita belum tahu. Ya, kadang saya juga sering menerima telepon dari wartawan kasus. Prof, kenapa ini tidak dilanjutin? Begini, begini. Kita lihat dulu kasusnya bagaimana ya. Siapa tahu ada melakukan pendekatan restoratif justice sehingga itu harus selesai. Ya. Saya kira ini merupakan suatu hal. Meskipun saya katakan bahwa restoratif justice ini bagi saya itu bukan hal yang baru. Tahun 2000 saya sudah banyak menulis tentang restoratif justice. Ya, sekarang kan baru diperkenalkan itu. Dari dulu memang saya sudah diadaptasi oleh aparat hukum. Kayaknya bukan cuma Polri saja, kejaksaan pun sudah memperkenalkan serupa. Kejaksaan juga seperti itu. Ya, tidak semua harus dituntut dan sebagainya. Saya kira terutama misalnya dalam sistem pidana anak. Dan itu keharusan untuk melakukan diversi. Ya. Jadi mulai tingkat penyidikan, penuntutan maupun di pengadilan. Yang anehnya kadang kalau sampai di pengadilan tiba-tiba polisi membebaskan tidak itu teriak kenapa dibebaskan dan sebagainya, padahal itu sudah menempuh jalur restoratif justice. Saya kadang artinya ada pembicaraan mungkin dan dari dua pihak yang berkepentingan begitu ya. Iya betul. Ya, jadi itu saya kira bahkan kalau sampaikan kalau tidak percaya silakan ke kejaksaan pengadilan, di situ ada ruangan diversi. Betul. Ada ruangan diversi di situ. Artinya tidak semua persoalan harus tuntas sampai di pengadilannya. Saya kira ini juga upaya jadi untuk aparat hukum dong ini boleh jadi penengah begitu. Bagaimana Pak Joko? Iya betul sekali. Jadi restoratif justice ini merupakan kerjasama dari kejaksaan, Polri dan juga pengadilan dalam hal ini. Tapi dalam konteks di mana kita dalam hal memutuskan suatu perkara sekarang tidak mengedepankan lagi suatu sistem pembalasan itu yang ada di KUHP maupun KUHAP. Tapi kita melihat ranah-ranah dalam kasus itu sendiri. Dan mungkin Saudara Alfian juga sudah pernah melihat di media elektronik itu sudah mulai ada kasus-kasusnya ditangani secara diselesaikan diselesaikan secara damai. Tapi memang orang dilihat sini mungkin bilang diselesaikan secara adat lah begitu. Secara adat seperti itu. Nah, ini memang kedepannya kita lebih banyak mempertimbangkan sosial yang ditimbulkan di situ. Dan kita ketahui bersama namanya juga pelaku kejahatan itu adalah manusia. Manusia mungkin biasa. Kadang khilaf begitu ya. Ya, mungkin khilaf karena kebutuhan, karena mungkin anaknya butuh makan, apa segala macam. Nah, ini menjadikan pertimbangan-pertimbangan dalam restoratif justice itu sendiri. Ya, baik. Sayang sekali waktu kita mungkin sangat terbatas ini ya. Masih ada waktu 3 menit ya. 3 menit mungkin ada sesuatu yang ingin disampaikan ya. Di kesempatan terakhir ini Pak Joko berkenan dengan hari ulang tahun Bayangkara yang ke-76. Ya, ada yang mungkin yang ingin disampaikan kepada masyarakat nih Pak. Ya, terima kasih Saudara. Mungkin ini adalah closing statement bagi kami mengatasnamakan dari Polda Sulawesi Selatan. Dalam hal ini kami yang pertama ingin mengajak kepada masyarakat khususnya di wilayah Sulawesi Selatan, mari kita bersama-sama mewujudkan Polri yang presisi, tentunya khususnya di wilayah Sulawesi Selatan. Mohon kami apabila kedepannya
ada tindakan atau program yang kurang atau yang dibutuhkan oleh masyarakat, kami minta masukan dan saran pendapat. Tentunya kami Polri ke depannya ingin intinya memperbaiki diri, mendekatkan diri kepada masyarakat karena Polri hadir untuk masyarakat dan Polri ada untuk masyarakat, dan jangan menjadikan suatu suatu batasan. Gitu. Ya. Tidak ada sekat begitu ya. Tidak ada sekat, kita sama semua. Baik, Pak Prof mungkin ada yang ingin disampaikan dalam kesempatan Ya, terakhir baik. Pak. Ya, saya kira ini merupakan suatu hal baru ya. Jadi Polri presisi ketika Pak Tito dilantik menjadi Kapolri, pertama beliau memperkenalkan tentang polisi yang promoter, ya, profesional, modern dan terdepan. Ya, ini semua dimaksudkan bagaimana agar kepolisian kita betul-betul bertindak secara profesional. Yang kita harapkan jangan sampai ada oknum kepolisian yang merusak citra kepolisian. Ya, sudah berupaya membangun bagaimana kepolisian ini betul-betul milik rakyat, tetapi oknum-oknum tertentu yang justru merusak, yang kadang ini menggeneralisir bahwa inilah profil prototipe kepolisian kita. Padahal itu hanya oknum-oknum yang melakukannya. Saya kira dan itu juga merupakan suatu hal yang tak terbantahkan bahwa banyak oknum-oknum justru yang melakukan katakan malpraktek, ya, sehingga bisa mencederai apa yang telah dibangun oleh pihak kepolisian kita. Saya kira selamat Hari Bayangkara. Ya. Terima kasih Pak Prof. Baik, terima kasih. Ya, pendengar Pro 1 di mana pun Anda berada. Oke, pada kesempatan hari ini kita akan tutup kebersamaan kita. Pak Kabid, ya mungkin Pak Kabid Humas ya dalam kesempatan kali ini, ya beliau akan menyumbangkan satu lagu pendengar sebagai penutup kita. Kabid Humas Polda Sulawesi Selatan, Bapak Komisaris Besar Polisi Komang Suwartana Esa SIK. Baik, dan pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, lagu penutup dari Bapak Kabid Humas Polda Sulawesi Selatan, Bapak Komang, akan menutup kebersamaan kita pada pagi hari ini dalam dialog Lintas Makassar Pagi. Baik, silakan Pak Komang Suwartana untuk menyimakkan satu lagu. Berjalan seorang pria muda dengan jaket lusuh di pundaknya, di sela bibir tampak mengering, terselip sebatang rumput liar, jelas menatap awan berarah, keringat tercampur debu jalanan, dengan langkah kontek tak terarah, keringat tercampur debu jalanan. Engkau sarjana muda, resah mencari kerja, tak berguna ijazahmu. 4 tahun lamanya bergelut dengan buku untuk jaminan masa depan. Langkah kakimu terhenti di depan halaman sebuah jawaban. Tercenung melangkah dari pintu kantor yang diharapkan, berniat kata tiada lowongan untuk
suatu kerja yang didapatkan. Tak peduli berusaha lagi, namun kata sama kau dapatkan. Jelas menatap awan berarah, wajah murung semakin terlihat.